Making disciples, transforming lives. Hari ini saya akan memberikan judul tema khotbah saya sepanjang hari. Tema besarnya adalah The Battle of Heart. Atau pergumulan yang ada di dalam hati kita. The Battle of the Heart. Saudara, pergumulan yang paling sulit itu adalah ketika kita bergumul dengan hati kita. Karena hati kita ini perlu dijaga. Sama seperti sebuah taman. Kalau hati yang tidak dijaga akan ditumbuhi oleh semak-semak duri. Disitulah kadang hati kita bisa menjadi salah. Alkitab sendiri berkata bahwa hati ini itu licik. Begitu liciknya sampai-sampai Alkitab katakan ketika hati kita ini salah, atau kitab Yeremia berkata ketika hati kita ini mengeras, kita sendiri tidak sadar. Itulah sebabnya kita harus setiap waktu kita harus bercermin dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus mengkonfrontasi hati kita. Karena banyak hal yang salah itu bisa ada dalam hati kita. Ibadah pertama ini saya akan bicara mengenai entitlement. Saya memberikan judul When Grace Feels Unfair. Lalu ibadah kedua munculkan lagi. Saya akan bicara mengenai kekecewaan. When disappointment bites deep. Ketika hati kita itu, saudara, digigit oleh yang namanya kekecewaan. Saudara, bagaimana kita bisa menang dari kekecewaan? Apa sumber kekecewaan? Saya akan bagikan di ibadah kedua nanti. Dan di ibadah terakhir, saya akan bicara mengenai insecurity atau perasaan tidak aman. Dan bagaimana ini bisa terjadi di dunia kerja, di keluarga, bahkan di dunia pelayanan di dalam gereja. Saya memberikan judul When the Silent Killer of Destiny Attacks. Apa silent killer itu? Apa itu pembunuh yang diam-diam yang bisa membunuh destiny kita? Saya akan bicara mengenai Raja Saul, bagaimana seseorang yang sebetulnya menerima kepercayaan dari Tuhan, menerima saudara tanggung jawab yang besar, menerima pengurapan dari Tuhan. Begitu luar biasa, hampir-hampir tidak pernah kalah di dalam peperangan, tapi satu titik dia tidak berhasil mengalahkan perasaan insecurity dalam hatinya. Kita akan belajar 3 sesi ini mengenai hati. Kita langsung aja buka firman Tuhan, saudara. Kita buka di Matius pasal yang ke-20. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi. Dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, jadi yang terakhir itu diupah duluan. Hingga mereka yang masuk terdahulu, yang di awal-awal. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Mereka menerima masing-masing berapa dinar saudara? 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yaitu yang jam 3, jam 12, jam 9, dan yang pagi-pagi. Bisa jadi itu jam 6 pagi atau jam 7 pagi, nggak ditulis di sini. Lalu dikatakan apa saudara?
Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut. Katakan mereka bersungut-sungut. Kepada Tuan itu katanya. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk. Katakan sehari suntuk. Ini bukan semalam suntuk. Sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, saya mencoba merenungkan ayat-ayat ini, saudara, dan coba memberikan Anda sebuah perenungan untuk Anda bisa bercermin supaya hati kita tidak salah. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pekerja itu Tuhan itu mempekerjakan orang-orang yang menganggur. Dia datang pagi-pagi, lalu jam 9 pagi, dan jam 12, jam 3, dan yang terakhir jam 5. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah sungut-sungut ketika Tuhan itu memberikan upah kepada yang bekerja jam 5 petang. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka merasa diperlakukan tidak adil, khususnya bagi mereka yang bekerja terdahulu. Saudara, sebetulnya masalah mereka masalah apa? Perumpamaan Yesus ini tidak bicara mengenai masalah upah sebetulnya. Tapi perumpamaan Yesus ini bicara mengenai hati. Lebih tepatnya khususnya hati yang merasa berhak atau entitlement. Katakan merasa berhak. Nah, ketika perasaan berhak itu muncul, saudara, dalam hati kita, apa yang terjadi? Saudara, kita merasa lebih layak, kita merasa lebih pantas daripada orang lain. Kita merasa bahwa kita layak untuk diberikan lebih. Kita layak untuk diberikan apresiasi lebih, saudara. Jadi secara psikologis, perasaan berhak atau entitlement itu muncul ketika seseorang itu mulai membangun identitas dari usaha dan pengorbanannya. Dia merasa nilai dirinya itu ditentukan dari apa yang sudah dia lakukan. Dan itu biasanya dimulai ketika orang itu mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Katakan membandingkan diri. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia menjadi sulit untuk melihat anugerah, tapi justru ia melihat bahwa, saudara, anugerah itu adalah perlakuan yang tidak adil. Dan disinilah, saudara, seringkali masalah hati kita muncul, Bapak Ibu. Ada 3 kebenaran tentang entitlement dari ayat-ayat yang kita baca. Coba kita baca sekali lagi ayat 12. Perhatikan, ini poinnya. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Perhatikan. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami. Katakan menyamakan mereka dengan kami. Yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Jadi mereka itu marah karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. Karena mereka merasa hatinya sudah merasa berhak untuk mendapatkan lebih. Lalu ketika mereka mulai membandingkan diri, dikatakan engkau menyamakan kami
Sementara kami ini sehari suntuk bekerja berat. Lalu bukan hanya bekerja berat, kami juga menanggung teriknya panas matahari. Kebenaran pertama, munculkan poinnya. Entitlement itu akan membuat kita mulai menghitung jasa kita. Saudara, perhatikan bahasa mereka. Engkau menyamakan mereka dengan kami yang bekerja sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panasnya terik matahari. Jadi pekerja-pekerja yang lebih pagi itu mulai menghitung berapa lama mereka bekerja. Mulai menghitung beratnya pekerjaan atau betapa besar pekerjaan mereka. Mereka mulai menghitung berapa besar pengorbanan mereka. Dan secara psikologis ini yang dinamakan transaksional mindset. Jadi dengan kata lain, seseorang mulai melihat bahwa apa yang dia lakukan itu harus mendapatkan balasan. Dan tanpa sadar, kita terhadap Tuhan bisa seperti itu, kita terhadap sesama juga bisa seperti itu, saudara. Kita mulai berkata, aku sudah melayani begitu banyak, aku sudah berkontribusi begitu banyak, aku sudah memberi begitu banyak, aku sudah berkorban begitu banyak. Lalu hati kita mulai berpikir, Tuhan seharusnya memberkati aku lebih. Kalau di dalam pelayanan, kita akan berkata, aku seharusnya dihargai lebih. Aku pantas mendapatkan promosi. Lalu kalau itu terjadi di dalam dunia kerja, aku layak mendapatkan penghargaan lebih, aku layak mendapatkan pengakuan lebih, atau bahkan mungkin aku layak mendapatkan upah yang lebih. Saudara. Nah akibatnya saudara, kita gak bisa lagi melihat anugerah, tapi kita merasa diperlakukan gak adil. Kita mulai melihat saudara, kita mulai bergeser dari kasih karunia ke jasa atau usaha pribadi. Nah padahal kebenarannya Alkitab berkata dari sejak awal Tuannya itu bukan berlaku tidak adil. Dari sejak awal saudara tuannya itu tidak merugikan para pekerja. Dari sejak awal mereka sudah sepakat bahwa mereka akan diupah 1 dinar. Saudara. Tapi mereka merasa marah. Kenapa? Karena ada orang lain, saudara, yang diperlakukan sama baiknya. Orang lain mendapatkan upah sekalipun, upah yang sama sekalipun dia itu bekerja lebih sedikit. Nah, entitlement itu sebetulnya seringkali bekerja di mana saudara? Bagi kita yang sudah orang Kristen sudah lama, kita yang sudah lama melayani, kita yang sudah berkontribusi. Kalau di dalam dunia kerja kita ini sudah lama mengabdi di dalam sebuah perusahaan. Kita ini bahkan mungkin sudah punya jabatan, kita mungkin sudah punya prestasi. Saudara, lalu perasaan entitled itu muncul, perasaan berhak itu muncul. Kita berkata, aku sudah melayani lebih lama, aku sudah mengabdi lebih lama, berkorban lebih banyak, aku sudah lebih dulu di gereja, aku sudah bekerja di perusahaan ini sudah lebih lama. Saudara, sebetulnya yang kita mau komunikasikan itu adalah, saudara, kita merasa entitled untuk mendapatkan lebih. Nah, ketika hati kita ini mulai menghitung jasa-jasa kita sedang kehilangan kesadaran akan kasih karunia. Kenapa pekerja yang datang lebih pagi marah? Karena dia merasa jasanya lebih besar, pengorbanannya lebih besar, dia merasa kontribusinya lebih besar. Yang kedua, coba baca ayat 15. Ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendakku? Atau, perhatikan, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Perhatikan kata-kata iri hatikah engkau. Poin kedua, munculkan entitlement
itu membuat kita iri terhadap kebaikan Tuhan atas orang lain. Atau kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, intinya di sini. Atau apakah engkau iri? Dalam bahasa aslinya, itu secara literal itu berarti matamu menjadi jahat. Dalam bahasa Yunani, dipakai secara harafiah itu artinya itu matamu menjadi jahat. Dimulai dari mana? Ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, muncul yang namanya iri hati, muncul yang namanya saudara kepahitan, muncul yang namanya kompetisi. Dan iri secara psikologis itu muncul ketika orang lain itu mendapatkan berkat lebih dari kita. Makanya iri gak pernah muncul ketika orang lain itu gagal. Tapi iri itu baru muncul ketika orang lain mendapatkan promosi, ketika orang lain berhasil, ketika orang lain itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Saudara, ketika kita mulai membandingkan diri, saudara, kita jadi, saudara, iri ketika melihat orang lain diberkati. Nah, entitlement membuat hati kita gak bisa lagi melihat berkat orang lain itu dengan sukacita. Kalau kita mau jujur. Sebaliknya kita mulai berkata, kenapa kok dia diberkati lebih? Kenapa kok dia mengalami mujizat lebih? Kenapa kok dia dipakai Tuhan lebih? Kenapa kok dia mendapatkan kepercayaan lebih? Kenapa kok dia mendapatkan tanggung jawab lebih? Kenapa kok dia dipromosi? Saudara, kenapa kok bukan aku? Sementara Tuhan itu bebas menunjukkan kemurahannya kepada siapa saja. Nah, iri hati itu menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Yaitu hati kita itu kehilangan pewahyuan akan kasih karunia Tuhan. Atau atas kemurahan Tuhan. Ketika kita melihat saudara, hidupnya itu apa yang dialami oleh hidupnya. Ketika dia mulai kehilangan pewahyuan akan berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, ia akan mulai melihat berkat orang lain itu sebagai ketidakadilan. Saya ulangi. Ketika saudara mulai melihat, saudara, semua yang Anda alami dalam kehidupan Anda, pemeliharaan Tuhan, kepercayaan Tuhan, keluarga Anda sampai di titik di mana Anda berada, Anda mulai kehilangan pewahyuan akan kemurahan Tuhan atas hidup Anda sendiri, Anda akan mulai melihat berkatnya orang lain itu sebagai ketidakadilan. Ketika para pekerja itu, saudara, mulai kehilangan pewahyuan bahwa sebetulnya Tuhan itu berbuat baik kepada mereka, mereka itu diberikan upah, tidak dikurangi. Lalu ketika dia noleh melihat orang lain, saudara, itu juga mendapatkan upah yang sama. Dia melihatnya bukan lagi sebagai, saudara, hidupnya itu diberkati tapi Tuhan itu gak adil. Atau Tuhan itu gak adil sama dia. Bapak Ibu. Yang ketiga. Entitlement atau perasaan berhak itu akan membuat kita lupa atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan lupa. Coba perhatikan di ayat-ayat yang kita sudah baca. Saudara, ada satu kebenaran atau satu fakta yang sering terlewati. Faktanya adalah yang berinisiatif untuk mencari pekerja itu adalah Tuhan. Halo, amin. Tuhan itu pergi pagi-pagi buta, lalu dia melihat orang-orang yang menganggur. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Lalu direkrut. Kemudian jam 9 pagi dia melihat orang-orang lain pula yang menganggur. Lalu ditanya, mengapa engkau menganggur? Karena tidak ada orang yang mengupah aku. Masuklah di kebun anggurku.
Lalu Tuhan itu pergi lagi, ada orang-orang yang nganggur. Jam 12, jam 3, berikut jam 5. Bapak Ibu. Tapi yang terjadi, yang terdahulu merasa tuannya ini tidak adil. Coba perhatikan. Satu kali saya itu pernah melihat di sosial media, pakai bahasa Mandarin begitu, dia mengilustrasikan ada seekor monyet itu diberikan mentimun yang sangat besar. Lalu monyet itu mulai makan, dia merasa bahwa mentimun itu sangat lesat, sangat segar, dan begitu dia merasa begitu puas. Tidak sengaja dia noleh ke kandang sebelah. Ternyata monyet yang sebelahnya itu dikasih pisang yang besar dan manis. Lalu apa yang terjadi? Dia membuang mentimun itu persis dibuang ke persis di muka daripada yang memberi mentimun itu. Yang awalnya itu terasa sangat lesat, yang awalnya terasa sangat memuaskan, dia merasa mentimun itu seperti sampah. Hanya gara-gara dia melihat di kandang sebelah, monyet yang lain itu mendapatkan pisang yang manis. Kenapa? Karena harganya pisang itu lebih mahal daripada mentimun. Nah, sebetulnya kita sama. Kita ini merasa puas, kita itu diupah atau digaji oleh perusahaan kita mendapatkan pekerjaan, saudara, dan digaji. Katakanlah mungkin gaji saudara, ini omong kosong ya, misalnya Anda digaji 10 juta, itu Anda puas. Begitu Anda lihat tetangga sebelah gajinya 30 juta, Anda mulai merasa tidak puas. Saudara, selama ini puas dengan anak-anak saudara itu baik. Tapi begitu Anda melihat ternyata ada postingan orang lain memposting anak-anak mereka yang dapat penghargaan, menang pertandingan ini, ya angka akademiknya itu tinggi. Anda mulai merasa bahwa keluarga Anda jadi nggak sempurna, anak-anak saudara nggak sempurna. Saudara, itulah yang terjadi ketika Anda mulai membandingkan diri Anda. Bukannya si monyet itu bukannya bersyukur, dia itu diberikan kasih karunia, yaitu dikasih mentimun yang sangat segar. Tapi dia mulai saudara? Dia mulai merasa dia diperlakukan tidak adil oleh tuannya karena monyet yang satunya diberi pisang. Monyet ini mulai kehilangan pandangan akan kasih karunia. Monyet ini lupa bahwa dia itu dipelihara oleh tuannya. Nah, begitu pula dengan para pekerja. Kita seringkali fokus membandingkan diri kita dengan orang lain, kita melihat berkatnya orang lain. Padahal kalau pekerja-pekerja itu mau jujur, sebetulnya mereka itu nggak punya penghasilan. Karena tidak ada orang yang mau mempercayakan mereka sebuah pekerjaan. Mereka itu direkrut dan mereka sudah sepakat mereka itu akan dapat 1 dinar sehari. Seharusnya mereka mensyukuri aku ini Tuhan berkati dengan pekerjaan. Kita bersyukur kita masih bisa bekerja. Harusnya mereka merasa bahwa mereka itu adalah orang yang beruntung karena mereka itu dipilih dari sejak semula. Saudara, mereka itu dipilih ketimbang orang-orang lain yang mungkin pada waktu itu tidak terpilih dan masih menganggur. Tapi rasa syukur itu jadi berubah ketika mereka melihat yang jam 5 sore itu dikasih 1 dinar. Nah, disinilah saudara mereka menjadi marah, mereka protes karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. Jadi sebetulnya masalahnya di mana? Masalahnya bukan tentang upah. Tapi masalahnya adalah hati mereka itu sudah mulai merasa entitled atau merasa berhak. Nah saudara, paling tidak di dalam dunia pekerjaan atau di dalam dunia pelayanan
atau di dalam marketplace, di dalam kehidupan sehari-hari, paling tidak ada 3 jenis entitlement. Yang pertama, itu adalah the entitlement of recognition. Ini adalah entitlement terhadap pengakuan. Manusia itu punya kebutuhan dasar untuk apa saudara? Kebutuhan dasar yang disebut need of validation. Kebutuhan untuk dihargai atau diakui. Semua orang itu punya kebutuhan dasar ini. Tetapi ini menjadi masalah ketika kebutuhan itu menjadi hak yang Anda tuntut. Ketika itu menjadi tuntutan. Ketika itu menjadi kebutuhan ini menjadi hak yang dituntut, muncullah yang namanya perasaan berhak. Dan inilah yang terjadi ketika Anda dan saya itu mulai membangun nilai diri Anda atau harga diri Anda itu dari pengakuan atau dari validasi. Jadi di dalam pekerjaan, orang dengan hati seperti ini atau mental seperti ini akan berkata, pimpinanku, bosku, atasanku tidak menghargai aku. Pimpinanku, bosku, atasanku tidak melihat kontribusiku. Pimpinanku tidak memuji, menghargai, tapi malah menghargai orang lain atau memuji orang lain. Akibatnya apa saudara? Kita menjadi kecewa berat menjadi tersinggung saudara, dan kita kehilangan motivasi bekerja. Kalau dalam dunia pelayanan, mengapa namaku tidak disebut? Mengapa aku tidak diberikan apresiasi? Mengapa kontribusiku tidak dihargai? Mengapa orang lain dipuji tapi aku tidak? Akibatnya, saudara, pelayan Tuhan ini nggak lagi mencari, dia melayani untuk perkenanan Tuhan, tapi dia mulai mencari pengakuan atau validasi. Kalau dia pekerja di dalam perusahaan, dia bekerja bukan lagi untuk memberikan yang terbaik, tapi dia mulai mencari yang namanya pengakuan. Dia mencari yang namanya pembuktian lewat pekerjaan atau bisnisnya. Saudara, Lukas 17 ayat 10, coba kita baca ayat ini saudara. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sorry, ini Lukas 17 ya. Lukas 17. Ya, oke. Demikian jugalah kamu, 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus. Konteks cerita ini adalah ketika hamba itu sudah bekerja, lalu dia pulang, masuk ke rumah tuannya, saudara, akankah hamba itu berkata, oh aku layak menerima ini, aku layak menerima itu? Tidak. Sebaliknya hamba itu berkata, aku ini hamba yang tidak berguna. Dengan kata lain, dia tidak memiliki perasaan berhak, saudara. Yang kedua itu adalah entitlement terhadap posisi atau the entitlement of position. Dalam psikologi kepemimpinan itu ada yang namanya power attachment. Yaitu ketika seseorang itu terikat secara emosional dengan posisi, kuasa atau jabatan. Saudara, apa akibatnya? Orang itu mulai merasa jabatan atau posisi itu adalah miliknya. Dia merasa dialah yang layak atau pantas untuk pegang kendali atau punya kuasa. Orang lain tidak bisa menggantikannya. Sehingga apa yang terjadi? Muncul yang namanya perasaan tidak aman kalau ada orang lain yang, saudara, yang lebih bersinar. Atau ada orang lain yang berpotensi, dia akan merasa terancam. Dan biasanya kalau di tempat kerja, orang seperti ini adalah orang yang cenderung mempertahankan posisinya. Dia suka menolak perubahan atau ide-ide baru. Dan dia, saudara, akan menekan atau membunuh potensi orang lain. Dia tidak mau,
saudara, wilayahnya direbut, posisinya tidak mau tergantikan. Jadinya bisa muncul, saudara, di dalam kantor itu bisa muncul politik kantor yang tidak sehat. Bisa muncul yang namanya ketidaksatuan. Sebetulnya itu lahir daripada orang yang hatinya merasa berhak. Yang ketiga itu adalah entitlement terhadap berkat dan promosi. Atau dalam bahasa Inggrisnya the entitlement of reward. Ketika seseorang mulai berpikir, aku sudah lebih lama bekerja di sini, aku sudah lebih lama melayani, aku sudah lebih banyak bekerja, berkontribusi, saya seharusnya mendapatkan promosi, mendapatkan reward. Aku sudah seharusnya mendapatkan lebih. Sehingga apa yang terjadi, saudara, sometimes di dalam perusahaan, sebuah reward atau ketika seseorang itu merekrut, orang itu bukan hanya melihat, saudara, bukan hanya melihat berapa banyak Anda bekerja atau berapa banyak yang Anda kerjakan. Tapi orang itu merekrut kapasitas, orang itu merekrut keahlian, orang itu merekrut yang namanya, saudara, kemampuan strategik. Nah, apa yang terjadi? Biasanya orang-orang yang lebih lama, Anda merasa lebih berhak untuk mendapatkan reward tersebut. Lebih berhak mendapatkan promosi jabatan tersebut. Anda merasa lebih berhak untuk mendapatkan upah tersebut, saudara. Nah, jadi poinnya itu bukan hanya tentang lamanya Anda bekerja. Mungkin ada orang yang direkrut baru, saudara, tapi dia itu langsung ada di top jadi CEO. Sementara Anda sudah 10 tahun jadi profesional. Ketika Anda mulai merasa berhak karena Anda merasa lebih lama, disitulah hati saudara mulai, Anda jadi apa saudara? Memendam kekecewaan, Anda jadi punya konflik lebih banyak. Dan akibatnya saudara, Anda jadi kehilangan motivasi bekerja. Bapak Ibu, poinnya bukan masalah upah, tapi poinnya adalah ketika hati kita merasa entitled. Sekarang, bagaimana bisa menang? Semoga ini bisa jadi antidot. Kita bisa betul-betul memproses hati kita. Firman Tuhan jadi cermin, saudara, supaya kita punya hati yang sehat. Amin saudara. Yang pertama, hiduplah dalam kesadaran akan kasih karunia Tuhan setiap hari. Coba perhatikan satu ayat saudara. 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Anda di titik apapun Anda, di posisi apapun hari ini Anda harus punya kesadaran seperti Rasul Paulus berkata, karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang. Katakan amin. Mungkin hari ini posisi Anda masih ngontrak, belum punya rumah sendiri. Anda harus bisa berdiri dan berkata, aku di titik ini, aku belum punya rumah sendiri, aku mungkin masih sewa menjadi kontraktor selama beberapa tahun, kontrak sana, kontrak sini. Anda harus bisa berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang karena kasih karunia. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia berkata, aku sadar akan kasih karunia. Di titik di mana aku berada, itu karena kasih karunia. Dan karena itu, aku tidak membuat kasih karunia itu sia-sia. Aku bekerja lebih keras. Dan kalau aku bisa bekerja lebih keras, itu bukan karena aku. Bukan karena usahaku.
tapi karena kasih karunia. Kembali lagi kepada kasih karunia. Nah ini orang sadar. Sehingga apa yang terjadi, saudara, ketika Anda menyadari kasih karunia dalam kehidupan Anda, hati saudara akan dipenuhi dengan rasa syukur. Dan apa yang terjadi, saudara, Anda nggak akan iri, Anda tidak akan menuntut, Anda tidak akan merasa lebih pantas, lebih layak. Saudara, sebaliknya yang ada hanyalah rasa syukur, katakan amin. Dan rasa syukur itu akan menjaga hati kita tetap rendah. Jadi dengan kata lain, saudara, hari ini mulai hitung-hitung. Berhenti, saudara, Anda lihat berkatnya orang, tapi mulailah hitung berkat Anda sendiri. Coba syukuri Anda bekerja. Syukuri Anda masih bisa bekerja. Syukuri Anda masih punya keluarga. Syukuri semua berkat-berkat Tuhan yang sudah ada di tangan. Dengan Anda menyadari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Anda. Nah masalahnya gini loh. Kita ini sekali lagi ini adalah sebuah terminologi psikologi. Di dalam psikologi itu ada yang namanya adaptation bias. Maksudnya apa? Anda manusia itu cenderung untuk menganggap segala sesuatu yang itu adalah sebuah anugerah atau sebuah kasih karunia. Lalu Anda mulai beradaptasi dan Anda menganggapnya biasa. Contoh, dulu Anda itu menangis di hadirat Tuhan karena keselamatan yang Tuhan berikan. Anda merasa penuh haru karena Tuhan itu memberikan Anda kepercayaan kasih karunia. Anda diselamatkan dan Anda dipercaya sesuatu. Tapi sekarang itu sudah jadi biasa, Anda merasa aku pantas mendapatkannya. Dulu Anda merasa bersyukur. Nah, kecenderungannya adalah kita melupakan kasih karunia Tuhan. Kita tidak menyadari kasih karunia Tuhan dan kita menganggapnya biasa. Lalu Anda ditambah dengan Anda melihat berkat orang lain. Anda jadi kehilangan yang namanya pewahyuan akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda justru merasa Tuhan gak adil. Tuhan itu gak berbuat baik. Tuhan gak berkasih karunia. Anda merasa lebih pantas diberkati lebih layak diberkati lebih. Padahal semua yang ada dalam kehidupan Anda itu murni kasih karunia. Jadi lebih baik Bapak Ibu, Saudara, kita melatih hati kita untuk apa saudara? Untuk menghitung berkat Tuhan. Latih hati kita untuk mengucap syukur atas semuanya. Don't take it for granted. Setiap hari syukuri kalau hari ini Anda bekerja. Saudara, kalau setiap hari Anda itu selalu protes, Anda selalu kecewa, mengapa Anda tidak digaji? Mungkin seperti yang Anda harapkan, Anda merasa semuanya itu kurang. Bapak Ibu, syukuri bahwa Anda bisa bekerja itu adalah anugerah. Katakan amin. Di dunia zaman sekarang, untuk seseorang punya pekerjaan itu tidak mudah. Kalau hari ini Anda bisa diterima, Anda bisa bekerja, Anda bisa berkontribusi, Anda bisa berkorban atau Anda bisa berkarya di dalam pekerjaan Anda. Sama seperti pekerja-pekerja itu, mereka itu bisa bekerja di bawah terik matahari. Mereka bisa memikul sebuah tanggung jawab beban pekerjaan. Itu dari sejak awal adalah anugerah. Katakan amin. Jadi banyak bersyukur. Anda masih sehat, Anda diberikan pekerjaan. Saudara, Anda masih punya income. Anda punya pasangan hidup mungkin. Bukan berarti loh, Pastor Fuji kalau saya gak punya pasangan hidup gimana? Ada banyak hal yang bisa disyukuri dalam hidup ini. Amin. Yang kedua, latih hati Anda untuk apa? Belajar bersukacita atas berkat orang lain. Coba kita baca ayatnya Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang jangan dibalik. Waktu orang nangis Anda senang. Waktu orang senang Anda sedih.
Saudara, Alkitab katakan bersukacita dengan orang yang bersukacita. Maksudnya apa? Belajar untuk merayakan berkat orang lain. Latih hati Anda untuk merayakan berkatnya orang lain. Saudara, jadi antidot daripada perasaan berhak atau entitlement itu adalah celebration. Bukan comparison. Bukan juga competition. Tapi celebration. Anda tidak berkompetisi, saudara, tapi Anda merayakan kalau ada orang dipromosi lebih, diberi kepercayaan lebih, diberkati lebih. Butuh latihan hati, katakan amin. Ikut senang kalau ada orang itu senang. Ikut senang kalau orang menerima terobosan, menerima berkat, menerima mujizat. Karena ketika Anda senang, dan Tuhan lihat sikap hati Anda, berarti Tuhan itu bisa berkati dengan berkat yang sama. Kalau Anda gak senang orang diberkati, berarti terjemahannya Anda juga gak senang ketika Anda diberkati. Saudara, katakan celebration. Jadi ini bukan hanya tentang menahan iri. Bukan tentang jangan iri, bukan. Kalau Anda cuman fokusnya aku gak boleh iri, jangan iri. No, antidotnya supaya Anda gak iri adalah kita harus melatih hati kita untuk bersukacita melihat berkat orang lain. Pekerja-pekerja yang sebelumnya, saudara, kalau kita salah memandang, saudara, sama seperti pekerja itu justru merasa sedih karena diperlakukan gak adil. Seharusnya pekerja itu belajar mensyukuri, saudara, kasih karunia dalam hidupnya. Yang kedua, belajar untuk merayakan berkat orang lain. Ketika orang yang kerja cuma 1 jam dikasih upah, belajar untuk merayakan. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, munculkan poinnya. Kembalilah kepada hati hamba. Melayani Tuhan, bekerjalah di perusahaan Anda dengan hati hamba. Alkitab katakan, lakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati, perbuatlah seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kembali, saya ingin Anda baca Lukas 17, tapi sekarang kita baca mulai ayat 7 dulu sampai ayat 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak dan menggembalakan ternak baginya? Akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu, layani aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskannya kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi sebetulnya apa yang Yesus katakan itu kontras dengan dunia. Kalau prinsip dunia berkata tuntut hakmu. Tapi Yesus berkata, jadilah hamba. Maksudnya jadi hamba adalah, di dalam perumpamaan ini, hamba itu melayani karena dia adalah milik daripada tuannya. Kita melayani karena kita adalah milik Tuhan. Kita sudah dibeli dan sudah lunas dibayar. Katakan amin. Maksudnya lunas dibayar itu adalah kalau Anda beli mobil atau beli rumah, kalau Anda masih KPR, sekalipun Anda memiliki atau Anda tinggal di dalam rumah itu, sebetulnya Anda belum betul-betul memiliki rumah itu. Kenapa? Karena sekali kredit Anda macet, maka pihak bank punya hak untuk merampas atau mengambil rumah Anda. Kalau Anda beli mobil masih cicilan, Anda belum sepenuhnya memiliki mobil itu. Karena kalau Anda telat bayar selama beberapa kali kredit Anda,
maka pihak bank akan mengambil mobil saudara. Pihak bank punya hak mengambil mobil Anda. Nah, Tuhan itu berkata, bukankah kamu sudah dibeli dan lunas dibayar harganya? Tuhan membeli kita itu bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang fana. Dia membeli kita dengan nyawanya, dengan darahnya. Berarti sebetulnya kita itu tidak punya hak apapun atas hidup kita. Tuhanlah yang berhak atas hidup kita. Katakan amin. Sehingga ketika kita melayani itu karena kita miliknya Tuhan. Kita nggak punya hak untuk apa? Memaksa Tuhan berterima kasih, memberi apresiasi kepada kita menurut perumpamaan ini. Walaupun kita mungkin sudah kerja, ketika kita pulang, tuannya itu nggak akan berkata, terima kasih. Tuannya malah berkata, ikat pinggangmu, sediakan aku makan minum. Hamba itu nggak berhak, Tuhan aku butuh istirahat, aku juga butuh makan. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan itu memiliki hamba tersebut. Pada zaman dulu konteks hamba itu adalah budak yang sudah dibeli. Jadi dengan kata lain, melayani dengan hati hamba, kembali kepada hati hamba, itu maksudnya apa? Kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, diberikan kepercayaan, itu sepenuhnya adalah kasih karunia. Dan kita sebetulnya kita melayani itu karena kita adalah miliknya. Kalau kita berkata kita adalah miliknya, berarti kita ini tuh tidak punya hak untuk menuntut apapun. Ya, ekstrimnya, kasarnya itu begini loh. Tuhan itu berhak untuk tidak memberkati kita. Tuhan bahkan berhak untuk hari ini gak kasih kita makan, itu Tuhan berhak. Bahkan Tuhan hari ini cabut nyawa kita pun Tuhan itu punya hak. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang semena-mena. Halo amin. Tapi kebenarannya adalah dia berhak atas hidup kita. Mau berkati kita, mau gak berkati kita. Mau kita dibiarkan hidup atau dicabut hari ini nyawanya sekarang. Saudara, kita mau dikasih makan atau gak dikasih makan, itu sebetulnya Tuhan punya hak sepenuhnya dan kita gak punya hak karena kita sudah dibeli. Nasib kita ini seharusnya sudah di neraka. Nasib kita ini seharusnya layak dan pantas dihukum. Tapi Tuhan membeli kita. Waktu Tuhan membeli kita, Tuhan berhak untuk gak memberkati kita, Tuhan berhak untuk memberkati kita. Tuhan berhak gak ngasih makan kita, Tuhan juga berhak ngasih makan kita. Nah, kabar baiknya adalah Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Tuhan kita juga tidak semena-mena. Katakan amin. Tapi yang jadi masalah itu seringkali hati kita. Kitalah yang seringkali gak punya hati hamba. Kitalah yang seringkali merasa berhak. Kalau Tuhan gak berkati aku, kita seolah-olah siap untuk meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan gak jawab doaku, kita seolah-olah kita ini berhak protes. Dan kita berhak mendapatkan berkat. Kita merasa berhak mendapatkan mujizat. Kita merasa berhak Tuhan itu harus menolong kita. Karena aku telah melakukan ini, melakukan itu. Nah, perasaan berhak itulah yang jadi masalah. Bagaimana antidotnya? Yang ketiga, kembalilah kepada hati hamba. Amin. Semoga ini jadi berkat untuk jadi cermin buat hati kita masing-masing. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama.